Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aprili channel termiskin dunia. Insya Allah OTW menjadi kaya. 2 minggu yang lalu kita telah membahas binatang yang pasti masuk surga. Yang 2 minggu kemarin kita bahas 1 sampai 5. Sekarang kita bahas 6 sampai 10. Oke, yang ke-6 adalah semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin masuk surga ialah semut-semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah lembah yang diserang semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti, seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari perbincangannya terungkap tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintahkan kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut, merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman sehingga merupakan kekuasaan Allah. Yang ketujuh adalah anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersama dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad. Kemudian bayangkan saja mereka tertidur di dalam selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang yang ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Daqyanus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 22. Ke-8, ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluarlah nama Nabi Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja di perut ikan. Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwai mereka. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa,
Mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan menelannya serta mengeluarkannya dengan selamat. 9. Sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, siapa yang membunuhmu? Jenazah itu menjawab bahwa yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. 10 adalah keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini. Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah, begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membagian keledainya yang sudah hancur dari tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah berkat jasanya, menjadi bukti kekuasaan Allah. Keledai itu pun masuk surga. Dalam At-Tabari 1387 juz 1. Oke, begitu saja pembahasan dari 10 binatang yang pasti masuk surga karena jasa-jasanya membantu para nabi ataupun para habaib. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tetap share, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru gue. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.